Tik, pegangin terus. Tik, wah ini lupa, sorry. Oke, yes, manfaat sudah, sederhana sudah, berikutnya akar yang kuat. Apakah itu akar yang kuat? Gini, kalau kita sudah hidup menjalani perjalanan sebagai manusia sekian puluh tahun, cuman masih sering galau, sering sedih, masih sering ngomong yang menyakiti orang lain, masih sering goyah, ibadah, sholat sering ditinggal-tinggal, sholatnya masih sering bolong-bolong, kalaupun sudah dilakukan, zuhurnya menjelang asar, ya kan? Asarnya menjelang maghrib. Jangan-jangan memang akarnya yang rapuh. Banyak orang yang sukses setelah memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan orang sekitar. Apakah itu? Ini manusia. Hablum minallah, satunya lagi adalah hablum minannas. Hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama manusia. Banyak orang yang gagal, kayanya semu, suksesnya semu, perjalanan hidupnya ancur-ancuran gak karu-karuan karena ternyata dia punya hubungan yang buruk dengan dua ini. Kita bahas satu persatu tentang kepada Tuhan, yaitu ibadah. Coba cek, apakah kita sudah sholat tepat waktu? Apakah kita sudah sholat tepat waktu? Lagi main ski, waktunya sholat. Ya. Ini fotonya dramatis ini. Kalau buat teman-teman, pembuka kemudahan, pembuka pintu rezeki adalah duha. Ya. Walaupun ada yang melesetin duha itu doanya pengusaha. Wah, itu kayak. Tapi siapapun boleh lah. Tentang karyawan nggak boleh doa, ya wajib. Karena ini membuka semua kemudahan yang dapatkan. Kalau kata Ustaz Yusuf Mansur, bisa 12 rakaat itu keren. Kata Nabi, 4 rakaat saja sudah bagus. Dan saya bertemu dengan orang-orang luar biasa yang hidupnya dahsyat, yang hidupnya itu keren, tapi mereka masih merajinkan sholat duha. Kenal sama ini, siapakah orang ini? Dengar-dengar duitnya 5 triliun. Wah, ya toh? 5 triliun itu 5.000 miliar. Kalau dibelikan cendol lelep gedung ini ya. Kalau cendol 5 triliun beliau mas ya toh? Saya bertemu langsung dengan beliau, saya kenal baik, saya panggil beliau Mas Sandi. Mas, saya baca di media Mas Sandi masih rutin sholat juga. Alhamdulillah saya rutin 8 rakaat. Wih, rutin 8 rakaat. Pria idaman wanita, ya toh? Saya yang sudah beristri itu aja, ya toh? Ngisi seminar bareng saya di UGM, di UGM. Selesai acara disiapkan alpa, ya toh? Sama panitia. Padahal beliau itu pernah takdir saya 8 tahun nggak ganti mobil. Sekali pergi pakai mobil 8 tahun. Nggak tahu mobil Mercy atau BMW, tapi 8 tahun nggak ganti. Bukan tipe orang yang dikit-dikit beli mobil bukan ganti. Di long bandara, wah sudah disiapkan makanan. Wah, aku sama anak UGM datang. Woi siap, mari mas makan. Langsung. Eskavator, perahu. Iya, sama piringku penuh. Dan orang ini duduk diam nangis. Masa dimakan? Maaf lagi puasa. Maaf lagi puasa katanya. Saya pengen mencari sendal jepit dan menampar pipiku karena dia. Ya kan? Ngobrol-ngobrol dan beliau pamit. Saya mengantarkan dari balik kaca, dia keluar dari long terbang ke Jakarta. Naik Garuda bro, bawa pesawat sendiri, gitu. Saya pribadi. Dan saya masih megang kacang di tangan, di balik jendela kaca. Gini kan? Dendam gimana gitu? Orang ini masih kayak gini udah lagu gitu. Ini orang sudah ganteng, kaya raya, duitnya triliunan, karyawannya ini 30.000 karyawan, masih sholat duha, masih puasa Senin Kamis. Ya Allah, hina banget diriku. Kalau yang bilang pengusaha idola Indonesia, saya nyebut orang level nasional. Saya bertemu dengan alhamdulillah adik saya. Kita sama-sama juara Wirausaha Mandiri tahun 2007.
Ya, yang kategori mahasiswa. 6 kali saya tidur bareng Elang satu kamar ketika roadshow seminar di Brai Kota. Dan setiap pagi dia meminta izin duluan untuk sholat duha di kamar. Saya jadi saksi, dia gelar sajadah dan sholat. Mas izin ya, saya sholat dulu. Siapakah orang ini? Dari rutin Senin Kamis sejak SMP, sholat duha tidak pernah putus. 28 tahun sudah punya 13 perusahaan, sudah membangun 5.000 rumah di Bogor.